حبيبي المصطفى للمقام لنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى للمقام لنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من أموذ به سواك عند حلول الحادث العامل يا ربي بالمصطفى لقاصدنا وإذ لنا يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى بالمنتقم يا ربي بالمصطفى لقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا نفس لا تغضبي من ذنب عزمك إن الكبائر في الغفران كالأمل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على آله. الفاتحة. في نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim musalla asy-syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan pengajian kita yaitu kajian kitab Fathul Qorib. Ya, kita masih membicarakan yaitu tentang masalah berkaitan dengan puasa ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang hari-hari yang diharamkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa yahrumu siyamu khamsata ayyam al-'idani ay sawmu yawmu 'idil fitri wa 'idil adha wa ayyamut tashriq wa hiya as-salasatu allati ba'da yawman nahri wa yukrahu tahriman sawmu yawmis syak bila sababin yaqtadi sawmahu wa asyara al-musannif li ba'di suwar hadha sabab biqaulihi illa an yuwafiqa 'adatahu fi tatawwu'ihi kaman 'adatahu siyama yawm wa iftaru yawm fa wafaqa sawmahu yawm asyak wa lahu siyamun yawm asyak aidan an qada'i wa nazar wa yawm asyak huwa yawm as-salasin min sya'ban idza lam yara al-hilal laylataha ma'as sahwah aw tahaddasa an-nas bi ru'yatihi wa lam ya'lam adl ra'ahu aw syahida bi ru'yatihi sibyanun aw abidun aw fiqhun wallahu a'lam. Di sini dijelaskan ada beberapa hari ya
yang kita itu diharamkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Ya kan? Kan yang namanya puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya. Lah, kenapa kok kita ada di sini beberapa hari ya, bukannya makruh tapi kita dilarang ya untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, kenapa? Nah, di sini ada beberapa hari dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib ya, wa yuhramu siyamu khamsati ayyam. Diharamkan bagi kita ini untuk melaksanakan ibadah puasa ya, ada 5 hari katanya. Ya. Apa saja kita lihat ayyamu al-idani. Ya, hari di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini jelas nih. Ya, jadi jangan sampai kita ini saat tanggal 1 Syawal kita berpuasa. Ya, ini hukumnya apa? Haram. Ya. Kenapa haram? Ya, kita kan kewajiban berpuasa itu hanya 1 bulan. Ya, tuh. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dilanjutkan oleh Allah dalam ayat ini apa kata Allah? Ayyamam ma'dudat. Tuh, ya. Tuh. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, sebagaimana aku juga telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu atau umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ya, tuh. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan. Allah katakan ayyamam ma'dudat. Yang mana ya, puasa Ramadan itu hari-harinya sudah diapain? Ditentukan. Ya. Jadi namanya puasa Ramadan itu ada yang 29 ataupun 30. Ya, enggak ada yang namanya bulan Hijriah itu 28 hari atau 31 hari, enggak ada. Ya, karena untuk hari dalam Hijriyah itu paling banyak 30, ya, paling sedikit 29. Ya, tapi kalau dalam hitungan bulan Miladiyah atau Masehi itu paling dikit 28, ya, paling banyak berapa ya? 31. Ya. Nah, ketika kita diwajibkan oleh Allah ya untuk berpuasa Ramadan, itu kita kerjakan 1 bulan penuh. Ya, kita akan mengikuti peraturan yang diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, itu. Karena dalam negara kita ini saat untuk menentukan awal dan akhir bulan Hijriah itu biasanya patokan mereka adalah dengan melihat apa? Hilal ataupun bulan. Ya. Tuh, ada yang melihat bulan, ada yang enggak. Ya, ada yang dengan cara apa ya? Dengan cara dia apa? Hisab, perhitungan. Ya, karena ada 2 cara di negara kita ini. Ya, untuk menentukan awal ataupun akhir bulan dengan cara melihat bulan dan juga ada yang dengan cara apa? Hitung atau hisab seperti yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Muhammadiyah. Ya, tuh. Kalau kita kan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang lainnya itu apa? Melaksanakan puasa penentuan awal atau akhir bulan itu sesuai dengan apa? Perintah Nabi. Apa kata Nabi? Sumu liru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat apa? Bulan. Ya, wa aftiru liru'yati. Ya, dan berlebaranlah kalian karena apa? Melihat bulan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, ya. Makanya kita mengikuti apa yang sudah dihapus oleh siapa? Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuh, ya. Baik. Jadi
2 hari ini hari raya Idul Fitri kita diharamkan untuk kita berpuasa. Ya, tuh. Lah kalau tanggal 2-nya boleh enggak Ustaz? Boleh. Ya, tanggal 2 apa? Syawal. Ya, nanti kita akan terhitung mengerjakan puasa apa? Sittah min Syawal. Ya, tuh 6 hari dalam bulan Syawal. Ya, itu enggak apa-apa. Ya, Nabi kan sudah katakan barang siapa mengerjakan ya puasa Ramadan 30 hari penuh, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut sama aja sudah melaksanakan setahun penuh. Ya, 6 hari. Ya, boleh berturut-turut, boleh dicicil boleh. Ya, boleh dipakai Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis itu boleh juga. Ya, tuh. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, kalau kita ingin mengambil apa? Keutamaan puasa di bulan Syawal, ya. Tuh, turut-turut berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, ya. Kalau mau turut-turut. Tapi biasanya orang kita kalau awal-awal lebaran banyak acara. Ya, saling berkunjung, silaturahim gitu kan ya. Makanya kita apa? Biasanya puasa kalau udah seminggu atau 2 minggu lebaran banyak. Ya, nah orang-orang kita kan pada ngancem. Ya, orang kita puasa sebulan masa lebarannya cuma sehari 2 hari. Ya kan? Makanan enak-enak semua itu makan, ada ketupat ya, sayur, lontong ya kan. Ada laksa, ada semur, ada macam-macam tuh makanan tuh. Ya, kita puasa sebulan ya lebarannya sebulan dong. Nah, iya. Tuh ya. Tuh makanya kita selalu ngancem kok lebaran pengen banyak seperti kita puasa tuh ya. Nah, yang kedua adalah Idul Adha. Ya, puasa di hari raya Idul Adha enggak boleh juga, itu haram hukumnya. Ya, berarti tanggal berapa ya? 10 Zulhijjah. Ya, kan lebaran Idul Adha itu jatuhnya tanggal 10 Zulhijjah. Ya, kalau tanggal 9 ya itu ya dianjurkan, itu yang kita kenal dengan Yaum Arafah. Ya, 9 Zulhijjah. Ya, itu dianjurkan. Ya, nah kalau persis di tanggal 1 daripada bulan ya tanggal 10 daripada bulan ya Zulhijjah, ini kita diapain? Diharamkan untuk berpuasa. Itu yang kedua. Ya, ada lagi yang berikutnya yang ketiga adalah diharamkan kita puasa apa tuh? Ya, ayyam at-tasyrik. Apa itu ayyam at-tasyrik? 3 hari yang kita dengar dengan sebutan yaumut tasyriq. Ya, tuh hari apa tuh? Ya, hari yang kedua, ketiga dan keempat setelah Idul Adha. Berarti tanggal berapa ya? 11, 12 dan 13. Ini haram kita juga berpuasa. Ya, tuh itu haram, tidak direkomendasikan, bahkan hukumnya haram, bukan hanya enggak boleh, tapi haram. Artinya haram apa sih? Ya, tuh ma yu'aqabu bi fi'lihi wa yusabu bi tarkihi. Ya, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan dapat dosa, tapi kalau ditinggalin dapat apa? Dapat pahala. Ya, itu. Jangan sekali-kali kita mau yang lebay. Ya, puasa di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau ayam mutasyriknya jangan. Ya, itu tidak diapain? Tidak direkomendasikan untuk kita apa? Berpuasa ya 3 hari dan juga tanggal 10 daripada Zulhijjah ya. Itu tidak dibenarkan. Baik. Wa yukrahu ya, tuh. Bahkan ada juga yang dimakruhkan ya. Ya, itu ada ditafsirkan di sini tahriman, bahkan juga hukumnya haram juga. Saum yaumus syak. Ya, kita melaksanakan puasa di hari yang mana hari itu kita ragu. Ya. Ini udah tanggal 1 Syawal atau masih Ramadan ya? Itu. Ya, ini udah tanggal 9 Zulhijjah atau udah tanggal 10 ya? Itu kan kita ragu tuh. Ya. Nah, kalau kita ragu seperti itu, apa yang terjadi? Di sini dijelaskan ya, tuh yang diharamkan atau dilarang kita puasa pada hari yang ragu itu bila sabab. Kalau memang enggak ada sebab.
Ya, artinya kita niat puasa enggak ada apa tuh sebab-sebab yang mengharuskan kita puasa. Kita tahu itu adalah hari yang ragu, syak, tapi kita ngapain? Kita kerjain puasa. Nah, itu enggak boleh. Ya, tapi kalau ada sebab yang menyebabkan dia itu ya puasa tuh, ya, di sini sebutkan ya bila sabab yaqtadi saumahu wa asyara al-musannif li ba'di suwar hadha sabab illa an yuwafiqa adatahu, ya, kecuali kalau memang dia ya terbiasa berpuasa. Ya, ada kan orang berpuasa puasanya ya Senin Kamis. Ya, ada yang berpuasa puasanya seperti puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok kagak, ya. Puasa, besok kagak. Hari puasa, besok kagak tuh dicelang-seling. Ya. Nah, kalau ya itu sudah menjadi kebiasaan dia itu, ya, maka ya itu tidak diapain? Tidak diharamkan dia untuk melaksanakan puasa. Ya, karena memang sudah menjadi apa? Kebiasaan dia puasa seperti itu, ya, tuh. Walahu apa itu? Ya, walahu siam, tuh, ya. Kemudian, ya, walahu siyamu syak aidon, ya, dan sah bagi dia melaksanakan puasa pada hari yang dia ragu, ya, yaitu an qada'in wa nazar, ya, bagi orang yang melaksanakan kodok puasa atau dia nazar berpuasa. Ya, jadi kalau orang lagi kodok atau lagi nazar, meskipun itu adalah hari yang syak, yang ragu, itu enggak masalah. Ya, artinya kalau dia puasa kodok, kodoknya itu udah terbayar. Kalau dia puasa nazar, nazarnya juga sudah terlaksana. Ya, jangan kita katakan ketika orang lagi nazar atau kodok melaksanakan puasa di yaumul syak, kita bilang puasanya enggak sah. Jangan. Kenapa? Karena ada dua alternatif yang membolehkan seseorang puasa meskipun itu adalah hari yang ragu. Yang pertama, kalau itu orang memang sudah apa? Terbiasa dia puasa, ya, setiap Senin Kamis atau puasa Daud sehari puasa enggak, yang pertama. Kemudian yang kedua, sebabnya apa? Kalau memang ini orang lagi ngapain? Bayar qadha, ya, ataupun lagi bayar nazar, itu tidak dilarang atau diapain, diharamkan dia untuk ngapain, melaksanakan ibadah puasa, ya. Kalau yang tadi itu Pak, yang 5 tadi itu nggak ada toleran, mau orang kodok ke mau nazar ke haram hukumnya puasa. Kenapa? Karena memang lagi lebaran, 2 lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian 3 hari, ya, ayyamut tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu waktunya orang makan apa tuh? Daging, ya, daging kurban, ya. Tuh lagi enak-enak itu, makanya jangan kita berpuasa. Ya. Tuh, jangan. Ya. Ada orang bertanya, Ustadz, yang nggak boleh yang kita doang yang lagi di Indonesia atau orang lagi haji juga? Sama. Ya, mau lagi haji ke atau enggak haji ke, puasa di tanggal 11, 12, 13 atau ayyamut tasyrik, apa hukumnya? Haram, ya, dilarang tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya. Kalau haram berarti jangan kita apain? Kita kerjain, ya, tuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan yaumus syak di sini? Hari yang ragu. Wa yaumus syak huwa yaum ats-tsalasin min Sya'ban. Ya, hari yang dimaksud hari syak itu adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Ya, jadi begini Pak, ketika ya apa namanya? Ya, pemerintah Departemen Agama Republik Indonesia mengutus orang-orang yang ahli untuk melihat bulan. Ya, tuh. Artinya orang yang ahli dalam ilmu falak. Ya, dia diperintahkan oleh Kementerian Agama untuk melihat bulan. Ya, tuh.
Saat tuh para petugas yang ditugaskan oleh Kementerian Agama, dia itu ingin melihat bulan, tahu-tahu cuaca atau udara enggak mendukung. Ya, bisa jadi kondisi dalam keadaan mendung, ya, bisa jadi dalam keadaan hujan lebat, ya kan? Itu kan satu penghalang yang bukan menyulitkan orang itu bisa melihat atau tidaknya bulan, meskipun orang itu menggunakan apa? Teropong, ya, tuh. Nah, ketika itu orang yang diberikan amanah untuk melihat bulan, ya, dia nggak yakin. Ya, artinya nggak yakin, kayaknya nggak kelihatan nih. Ya, berarti itu ragu. Ya, nah kalau ragu, kata Nabi apa? Ya, fa inhum ma'alaikum. Ya, tuh, seandainya kamu itu ragu, udah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum, atau sudah masuk 1 Syawal atau belum, ya. Nah, kalau yang ini adalah maksudnya apa? Masuk 1 Ramadan. Apa kata Nabi? Fa akmilu iddata, ya. Apa tuh? Fa akmilu iddata Sya'bana salasina yauman. Ya, maka engkau sempurnakanlah bilangan atau hitungan dalam bulan Sya'ban ini menjadi berapa hari? 30 hari. Ya, kita lagi di bulan Sya'ban sekarang nih, Pak. Ya, kalau nanti di akhir-akhir ada orang petugas yang ditugaskan untuk melihat bulan ragu, berarti kita jangan puasa dulu. Maka apa? Kita lengkapin dah. Ya, bulan Sya'ban ini menjadi berapa hari? 30 hari. Yang enggak boleh 31 hari. Enggak ada bulan Hijriah 31 hari. Tuh, ya. Baik. Iza lam yara al-hilal lailataha, ya. Tuh, apabila orang yang tadi saya bilang itu tidak dapat melihat bulan pada waktu malam itu. Ya, kalau memang dia enggak bisa ngelihat tuh, ya. Aw tahaddatsan nas bi ru'yatihi, ya, atau ada sebagian yang ditugaskan dia bilang ngelihat. Ya, tuh. Bagian dibilang apa? Ngelihat. Walam ya'lam adlu ra'ahu. Tapi dia enggak tahu berapa derajat tuh bulan bisa kelihatan. Ya. Nah, kalau dia bilang ngelihat tapi enggak ketahuan berapa derajatnya, ini sama berarti itu orang ragu. Ya kan? Kalau dia yakin, ya saya ngelihat kok. Ya, tadi pada pukul sekian, ya, bulan berada di titik apa tuh? Sekian derajat aja katanya. Nah, kalau dia udah yakin seperti itu, berarti sudah masuk awal bulan. Ya, berarti apa? Orang tersebut nanti akan menyampaikan ke Menteri Agama, udah kita udah melihat bulan. Yang sebelah sana gimana? Oh ya sama, kita udah lihat. Yang sana udah juga. Ya, nah kalau mereka masih ragu, ya, itu di antara yang orang-orang ditugaskan itu, maka apa ya? Kita harus menjadikan apa ya? Melengkapi bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari itu, ya. Baik. Au syahida bi ru'yatihi sibyan, ya. Atau ya, yang melihat bulan itu anak kecil. Ya. Tong, tadi lu lihat enggak bulan? Iya, ngelihat gue. Nah, itu enggak, jangan dijadiin patokan itu. Ya. Anak kecil. Ya. Jadi ngelihat pakai apaan tuh? Pakai kekeran. Ya, gambar bulan yang dimainin sama teman-temannya. Oh iya, saya ngelihat bulan katanya. Ya, itu enggak bisa dijadiin sebagai patokan tuh. Ya, tuh. Au abid. Ya, tuh. Atau seorang apa itu? Abid. Kalau abid itu artinya seorang budak. Ya, jadi budak itu kan kalau zaman dulu itu banyak sebab-sebab yang menjadikan dia itu tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan syariat, artinya tidak sesuai, ya, atau tidak mencukupi syarat. Ya, karena kan budak itu artinya orang yang enggak merdeka. Ya, dia harus dimerdekakan dulu. Artinya dimerdekakan, dia harus diapain? Dibebasin dulu sama orang yang mau apa ya? Membebasin dia. Ya, kalau dia masih terikat dengan budak, itu nggak bisa itu. Ya, buat jadi apaan aja nggak boleh. Kenapa? Karena budak itu adalah milik seorang majikan. Ya, milik seorang tuannya.
Kalau dia punya budak perempuan, tuh budak perempuannya boleh diapain aja tuannya. Ya, tuh. Kalau tuh budaknya laki-laki, bosnya perempuan, tuh bos perempuan boleh minta apa aja budak tuh laki karena punya dia. Ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Ya, jangan kita samain budak kita sama pembantu, beda. Ya, kalau pembantu dia kerja kita bayar. Ya kan? Tuh. Kalau budak dia memang bukan kerja, tapi orang-orang yang memang apa? Ya, memiliki apa itu? Kalau kita ya kekurangan ya sehingga dia tidak merasa bebas untuk melakukan hal-hal seperti orang lain. Makanya harus diapain? Dibebasin dulu biar dia terlepas dari apa? Keperbudakannya. Tuh ya. Tuh, baik. Wafiskah atau yang ngomong orang fasik. Ya, orang yang tukang bohong, ya, orang tukang bohong bilang orang lagi rame-rame itu orang ahli dalam falak bilang nggak kelihatan, dia datang tahu-tahu, kok aneh ngelihat, ya, ngaku aneh ngelihat, tapi dia orang apa? Ya? Orang fasik, orang tukang bohong, jangan dipercaya, ya, karena kalau dia bilang saya ngelihat bulan, tapi bohong. Iya, orang tukang bohong. Saya ngeliat bulan tapi bohong. Kita puasa aja, ya. Jangan sampai itu, ya. Ya. Jangan. Baik. Sekarang ada permasalahan. Wa man wata'a fi nahari Ramadan. Ya. Tuh, barang siapa yang menggauli istrinya di bulan suci Ramadan pada waktu siang hari amidan secara sengaja fil farji ya di kemaluannya, artinya dia sengaja ngajak hubungan intim di siang hari bulan suci Ramadan ya. Kalau zaman dulu Pak, orang-orang ya sebelum umat Nabi Muhammad itu ya dia puasanya lama 60 hari. Dan malamnya juga nggak boleh ngapa-ngapain, cuma makan doang. Bergaul sama istri nggak boleh malam-malam. Ya, padahal dia puasa Ramadan. Jadi Ramadan itu umat dulu nggak dikasih. Ya, tapi beda cara berpuasanya. Ya, tuh. Nah, mereka dulu dilarang itu. Ya, untuk apa? Menggauli istrinya di bulan suci Ramadan waktu malam. Makanya Allah turunkan, "Uhillalakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu untuk berhubungan kepada istri kamu kapan? Pada malam hari bulan Ramadan. Yang enggak bolehnya kapan? Siang lagi puasa. Ya. Siang-siang lapar-lapar enak juga kagak makan bubur ya. Enak. Ya. Baik. Nah, kalau dia sengaja ya, tuh menggauli istrinya pada bagian ya kemaluannya ya, wa huwa mukallafun bisawmi, sedangkan dia itu adalah orang yang terkena kewajiban untuk berpuasa. Kalau orang gila lain lagi. Ya, orang gile, laki bini gile. Ya, dia siang-siang bergaul, jangan disalahin orang PA. Nah, iya orang gila. Ya. Ya, orang gila. Lagi kalau orang gila disuruh puasa, yang gila siapa? Nyuruh. Iya. Berarti yang nyuruh lebih gila. Ya, tuh. Nah, orang gila suruh puasa. Ya, tuh. Nah, kalau itu enggak apa-apa kalau emang dia benar-benar apa? Benar-benar gila. Ya, tuh. Wa nawa minal laili, dan di malam hari dia sudah niat wa huwa asimun bihadzal wat'i, maka dia apa mendapatkan dosa dengan sebab apa? Melakukan hubungan intim pada waktu siang hari di bulan suci Ramadan li ajli as-sawm, karena dia lagi keadaan puasa. Nah, apa? Ya, tuh tilangnya bayar apa dia? Fa'alaihil qadha wal kifarah. Maka wajib bagi dia untuk mengkodok dan juga bayar kifarat. Ya, apa itu kifaratnya? Wahia
Ya, apa itu? Itqu raqabah mukminah. Memerdekakan seorang budak yang beragama Islam. Ya, kalau sekarang udah nggak ada budak, Pak. Ya, siapa yang mau kita merdekain? Pembantu, jande, nggak bisa. Ya, karena bukan dikategorikan itu orang adalah budak, nggak bisa itu. Ya, tuh. Kemudian wa fi ba'dinus salim minal uyub al mudarrah. Bahkan ya, budak yang dimerdekakan itu dalam keadaan salim. Artinya dalam keadaan benar-benar baik sempurna, enggak lagi dalam keadaan sakit atau tuh budaknya punya aib, itu enggak. Tapi apa? Memang benar-benar dalam keadaan apa itu? Ya, sehat semuanya, jasmani dan rohaninya juga itu. Ya, tuh. Kemudian ya, fa in lam yajid, kalau dia enggak mampu untuk memerdekakan seorang budak, yang kedua apa? Fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin, Pak. Ya, tadi iya. Nyelemnya sekali, tenggelamnya 2 bulan. Ya kan? Tuh, hati-hati makanya, Pak. Ya, kalau lagi puasa jauhan dikit dah. Ya, ntar aja kalau udah beduk maghrib nggak apa-apa. Ya, bayarnya 2 bulan turut-turut loh, Pak. Ya, artinya turut-turut tuh nggak boleh ketinggalan. Kita udah puasa 58 hari, hari ke-59 kita sakit, ulang lagi. Iya, nggak habis-habis. Iya kan? Karena bahasanya mutatabi'aini, harus berturut-turut, berturut-turut. Udah puasa ke-59, hari yang ke-60 kita sakit, ulang lagi. Ya, nggak boleh. Tuh, berat ya. Kalau gitu maka jangan main-main sama hukum. Fa in lam yastati, kalau yang kedua dia nggak mampu. Tadi memerdekain budak nggak bisa karena dia orang miskin. Ya, suruh puasa 2 bulan turut-turut. Ya Rasul, puasa 2 bulan disuruh aneh. Ya, yang 30 hari, hari kedua aja udah langsung nyemplung. Ya, gimana mau yang 2 bulan berturut-turut tuh. Kan ada nih, ini ada asbabul wurudnya, hadisnya ada nih, Pak. Jadi pernah ada salah seorang sahabat, ya, dia ngadu kepada Nabi, lagi bulan Ramadan, ya Rasul, tadi siang aneh nyemplung. Ya, kata tuh sahabat tuh. Nyemplung apa? Ya saya hubungan intim sama siapa? Sama suami, sama istri saya. Bareng? Ya bareng, masa nggak bareng? Gitu. Ya, itu masing-masing gitu. Terus apa yang saya lakukan ya Rasul? Udah, sekarang kamu apa tuh? Merdekakan seorang budak. Budak dimerdekakan. Saya aja orang seorang budak gimana katanya? Ya, saya ini budak. Siapa yang mau merdekain saya katanya? Ya, kata Nabi ini budak belagu nih. Ya, tuh. Ya. Udah kalau gitu puasa 2 bulan turut-turut. Ya, katanya orang 2 bulan turut-turut ya Rasul. Ya, 30 hari sudah begini, apalagi 2 bulan turut-turut. Tuh, ya. Nah, yang ketiga, kalau lu nggak mampu juga kata Nabi, fa'it'amu sittina miskinan. Kamu memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasul, saya orang yang paling miskin di kampung itu. Dah, kata Nabi udah susah belagu lagi orang ini. Ya. Orang yang paling susah. Nah, saya kalau udah paling susah saya mau bagiin dia. Ya, nah kan bahaya ini. Ya. 60 orang lagi, Pak. Ya. It'amu sittina miskinan. Tuh, dengan makanan yang apa tuh? Ya, yang sempurna. Bukan asal-asalan doang. Ya, pasti makannya benar yang kita makan. Ada sayuran, ada lauknya, ada telurnya, ada buahnya. 4 sehat, 5 sempurna. 60 hari, ayo. 60 orang. Hati-hati itu. Makanya jangan sembarangan. Ya, tuh. Likulli miskin mud. Setiap satu orang miskin yang 60 itu satu mud. Ya, itu satu mud. Satu mud itu ukurannya adalah apa? 1 liter kurang. Ya, 800 gram.
Ya. Tuh, 800. Jadi 1 liter kurang itu hitungan 1 mud. Ya, tuh 800 lah. Tuh. Satu orang tuh dikasih. Tapi harus dibagi berapa orang? 60. Ya, kalau nyemplung. Ya, kalau cuma bayar kodok biasa itu kiparat biasa itu cuma 1 orang aja. Setiap 1 hari satu mud. Ya, 30 hari berarti 30 mud. Kalau orang memang sakit dan dia nggak mampu untuk membayar kodok puasanya. Ya, baik. Kita lagi. Waman mata, ya, barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun, sedangkan dia punya utang, ya, utang puasa yang belum kebayar, udah meninggal duluan, ya. Nah, gimana nih hukumnya nih? Ya, tuh fatat min Ramadan, ya, tertinggal dari bulan suci Ramadan, ya, ta'azzar, ya, seperti dia itu memang dalam keadaan uzur, ya, kaman aftara fihi limaradin, seperti orang yang enggak puasa lantaran dia karena sakit. Kan orang sakit boleh enggak puasa enggak? Boleh. Ya, tapi dia belum bayar tuh kodok puasa udah keburu ngapain? Meninggal dunia. Tuh, ya. Udah meninggal dunia, ya. Tuh, apa sini? Ya. Walam yatamakkan min qada'ihi, ya, dia belum sempat membayar kodoknya, ya. Ka'anna istamarra maraduhu, ya, seperti orang yang sakitnya bertambah parah hatta mata, sampai dia meninggal dunia sedangkan dia belum apa? Dia belum membayar kodok. Fala isma alaihi fi hadzal fa'id, ya, maka enggak berdosa bagi dia dengan sebab dia ngapain? Belum sempat bayar kodok kalau memang dia belum sempat sehat. Ya, kalau dia sehat tapi dia nggak bayar kodok, dia asik-asik habis itu dimati. Nah, ini lain lagi. Ya, kalau ini kan memang dia habis sakit, nggak puasa. Ya, habis itu lebaran, sakitnya berlanjut yang mengakibatkan dia terus sampai meninggal dunia. Nah, ini orang ini nggak dosa nih, meskipun dia punya utang puasa yang belum kebayar. Ya, tuh nggak dosa. Ya, sebaliknya, ya, tuh walam tudarik lahu bil fidyah, ya, tuh, dan tidak diapain tudarik lahu bil fidyah, ya, diharuskan dia membayar fidyah wa in fata bi ghairi uzrin. Nah, itu kalau orang yang enggak bayang yang sakit, enggak sembuh-sembuh, itu enggak harus dibayar fidyah. Tapi sebaliknya fa in, ya, wa in fata bi ghairi uzrin, seandainya dia itu, ya, meninggalkan puasa tanpa ada uzur, wa mata qabla an tamakkun min qada'ihi, dan dia meninggal dunia sebelum dia bayar. Artinya ini orang enggak ada uzur apa-apa, ya, tapi dia enggak puasa, ya, tuh. Terus udah dia ada kesempatan, dia enggak ngapain? Enggak bayar kodok. Keburu apa? Keburu dia meninggal dunia. At'ama anhu ay akhrajal wali anil mayyit min tirkatihi. Maka yang wajib membayar fidyahnya itu siapa? Ahli warisnya kalau dia meninggalkan harta. Kalau yang tadi nggak wajib bayar dari ahli warisnya karena memang dia belum sempat sehat dan dia nggak puasa juga dalam keadaan uzur, bukan karena sengaja. Jadi beda, ya. Kalau yang pertama tadi emang ada uzurnya, ada alasannya, ya. Yang kedua nggak ada uzur, nggak ada alasannya. Dia sengaja nggak puasa, kemudian dia ada kesempatan untuk mengkodok, tapi dia nggak kodok, keburu ngapain? Meninggal dunia. Maka yang wajib bayar fidyah siapa tuh? Ahli warisnya. Ya, berarti dia punya utang sama Allah. Ya, fadainullah an yuqda, utang kepada Allah harus diapain? Didahulukan. Tuh. Dikit lagi. Ya, tuh. Likulli yaumin fata mud.
ta'am, ya, setiap satu hari satu mud tuh daripada makanan. Wa huwa ratlun, ya, satu rotl itu wasulus al-Baghdad, ya, sepertiga Baghdadi, wa huwa bil kail nisfu qadam Masri. Nah, ini hitungan mud memang beda-beda, Pak. Ya, itu setiap negara hitungannya beda-beda, enggak sama. Ya, karena kalau ada orang ngitung pakai jengkal, ya, jengkal tangan orang kan beda-beda. Ya, orang kecil pasti jengkalannya kecil, orang tinggi gede. Gede. Ya, pakai langkah, orang pendek langkahnya panjang enggak? Pendek. Kalau orang panjang tinggi, ini kayak Pak Permadi ini langkahnya panjang ini. Iya, 3 kali saya kali. Ya, tuh. Nah, itu lain lagi PR itu. Ya, ada hitungannya masing-masing. Ya, tuh. La yata'ayyanu bi al-it'am, ya, tidak mesti dengan memberikan makanan. Bal yajuzu lil wali aidan an yasuma anhu. Ya, kalau memang dia enggak punya duit, boleh juga anaknya kayak walinya siapa kayak puasain, niatin buat dia bayar qada. Ya, Pak. Jadi boleh kita muasain untuk siapa? Orang tua kita, kakek kita, nenek kita yang udah meninggal dunia. Kalau memang secara ekonomi kita enggak punya, coba, ya, asalkan memang ya orang tua kita, kakek kita dalam keadaan uzur, ya, tuh. Ya, jadi seperti itulah diatur dalam apa? Dalam ajaran agama Islam, ya. Jadi kita jangan ngapain? Sembarangan untuk apa? Bermain-main dengan hukum Islam, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cukup dulu sampai sini, ya, karena waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ada manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mau ditanya.